warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Lubna Okanaksa dari kelas 11 TJKT 2 SMK Negeri 1 Marketing. Nah, jadi di sini hari ini kita akan membahas bab 17 yaitu yang berjudul SSH. Nah, untuk materinya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa materi yang nantinya akan kita bahas. Nah, sebelum masuk bab 17, teman-teman itu pastikan servernya ini sudah bisa terhubung ke internet dan juga sudah melakukan ping antara satu VM dengan VM lainnya. Nah, kalau teman-teman belum bisa melakukan ping menggunakan nama domain, teman-teman bisa cek lagi menggunakan bagian /etc/resolve.conf ya teman-teman. Nah, pastikan juga sudah bisa melakukan ping Google. Nah, setelah pembahasan tentang routing selesai yang bab 16, sekarang kita lanjut ke bab 17 yang berjudul SSH. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu basic konsep dan praktek sederhana SSH. Di sini saya akan menjelaskan sebentar. Di sini SSH itu biasanya disebut sebagai remote access ya teman-teman. Lalu SSH sendiri merupakan singkatan dari secure shell, yaitu cara untuk melakukan remote ke server secara aman. Lalu untuk remote access sendiri ada beberapa metode. Salah satunya ada Telnet dan SSH. Tetapi untuk melakukan remote server secara lebih aman biasanya menggunakan SSH ya teman-teman. Nah, untuk remote access sendiri ada beberapa metode, salah satunya ada Telnet dan SSH. Tapi untuk melakukan remote server secara lebih aman biasanya menggunakan SSH. Nah, dalam SSH ada dua bagian nih, yaitu yang dibagi client dan server. Nah, pengertian client adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan remote, sedangkan server adalah perangkat yang akan kita remote ya teman-teman. Kita ingin meremote RTR Ubuntu dari host OS ya teman-teman, berarti host OS ini berperan sebagai client, sedangkan RTR ini berperan sebagai server karena host OS dan RTR Ubuntu itu sudah bisa saling berkomunikasi. Maka host OS sudah bisa digunakan untuk melakukan remote ke RTR Ubuntu. Sedangkan untuk host OS ini melakukan remote ke klien Ubuntu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu itu belum bisa ya teman-teman, dikarenakan host OS itu belum bisa berkomunikasi langsung dengan VM tersebut. Nah, supaya host OS ini bisa melakukan remote ke semua VM, kita perlu melakukan remote dari host OS ke RTR Ubuntu terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu RTR Ubuntu itu nantinya bisa digunakan untuk mengakses VM yang ada di jaringan internal ya teman-teman. Sekarang kita langsung praktik saja. Oh iya teman-teman, karena di sini kita akan melakukan remote sebagai klien, kita perlu menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk melakukan remote, yaitu kita akan menggunakan Putih. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mendownload itu, teman-teman bisa cek di websitenya yaitu putih.org seperti ini. Nah, teman-teman bisa kunjungi website ini saja ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mendownload Putih tadi, teman-teman bisa kunjungi website ya teman-teman. Nah, kita itu sebenarnya bisa menggunakan SSH terminal atau command prompt atau Putih, tapi kita menggunakan Putih ya teman-teman. Lalu karena pada praktikal ini saya menggunakan Putih di host OS, maka nanti di sini kita tinggal masukkan IP address dari server yang ingin kita remote ke dalam Putih ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan remote, kita juga perlu memastikan bahwa pada sisi server sudah tersedia SSH server, karena kita ingin melakukan remote ke RTR Ubuntu. Berarti RTR Ubuntu itu berperan sebagai server. Jadi kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah server sudah tersedia atau belum. Kita bisa mengeceknya menggunakan perintah ctl status SSH seperti ini. Lalu jika sudah seperti enter. Nah, di sini masukkan password VM kalian ya teman-teman. Lalu di sini bisa teman-teman lihat bahwa status SSH saya ini sudah aktif ya teman-teman. Berarti SSH server ini sudah aktif dan siap digunakan. Semisal teman-teman itu belum aktif, teman-teman bisa menggunakan perintah sudo enable. Tapi di sini saya sudah aktif. Kalau belum, teman-teman bisa install terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, di sini kita IPA. Di sini ada 3 interface ya teman-teman. Yang pertama ada ENP0S3, ENP0S8, lalu ada ENP0S9 ya teman-teman. ENP0S3 ini merupakan interface yang mengarah ke host OS, sedangkan ENP0S8 itu mengarah ke Ubuntu server 1 dan 2, sedangkan ENP0S9 itu mengarah ke klien Ubuntu ya teman-teman. Karena kita ingin melakukan remote dari host OS ke RTR Ubuntu, maka kita menggunakan IP address pada ENP0S3 yaitu 192.168.137.10 ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi putihnya. Ketikkan IP address yang ada di ENP0S3 ya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. lalu klik open ya teman-teman, open. Lalu jika open, di sini teman-teman masukkan username yang ada pada RTR Ubuntu ya teman-teman. Masukkan password. Sudah bisa login, tadi kan sudah masukkan username dan password yang ada pada router Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menjalankan perintah sederhana untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah masuk ke server. Kita berikan perintah pwd lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah muncul lokasi directory dari server RTR Ubuntu itu berarti kita sudah berhasil menggunakan remote menggunakan SSH melalui putih ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Masuk ke materi yang kedua yaitu meremote server 1 dan server 2. Nah, kita langsung praktek saja ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu meremote server 1 dan server 2. Nah, jadi kita langsung praktek. Nah, kita buka Debian servernya ya teman-teman. Sebelum kita melakukan remote kedua server tersebut kita harus memastikan bahwa server 1 dan server 2 itu sudah memiliki SSH server ya teman-teman. Nah, cara mengeceknya itu sama seperti yang pada RTR Ubuntu. Kita akan coba cek. Nah, pada Debian kan sudah masuk root ya teman-teman menggunakan perintah sumin. Jika teman-teman belum masuk root, teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Lalu di sini saya sudah masuk root, di sini saya mau melihat apakah sudah aktif apa belum. Sistem ctl status SSH. Nah, di sini bisa teman lihat bahwa status SSH saya itu sudah aktif atau sudah running ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan cek pada Ubuntu server 2. Di sini sama, di sini saya berikan perintah sudo karena di sini di Ubuntu server. Di sini masukkan password. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa status SSH saya itu sudah aktif atau sudah running. Nah, jika belum, teman-teman bisa menggunakan perintah open SSH min server untuk menginstal, lalu untuk update ya teman-teman. Lalu di sini perintah IPA ENP0S3 pada server 2 Ubuntu 10.10.3/24. Nah, yang server 1 Debian kita lihat ENP0S3 nya itu 10.10.10.2. Nah, jadi di sini kita mengetahui IP address yang ada pada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, jadi setelah mengetahui IP address masing-masing server, sekarang kita coba melakukan remote dari host. Karena pada materi sebelumnya host OS itu sudah berhasil melakukan remote ke RTR Ubuntu. Nah, kita bisa melakukan remote ke server 1 dan server 2 melalui RTR Ubuntu. Kalau sebelumnya saat menggunakan putih kan kita cukup memasukkan IP address server. Nah, pada sistem operasi di Linux kita melakukan remote langsung menggunakan perintah SSH. Pertama di sini kita buka RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu. Kita berikan perintah SSH. Terus masukkan IP address-nya ya teman-teman. Seperti ini, SSH, terus username, lalu klik di keyboard yang logo yang kayak yang A, terus masukkan IP address-nya ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti itu kita enter. Nah, di sini kita yes, no, kita ketik yes, lalu enter. Nah, di sini masukkan password ya teman-teman, password dari server
10.10.10.2 ini, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Kita bisa mengeceknya menggunakan perintah pwd, lalu enter. Nah, di sini kalau sudah muncul, nah di sini kalau lokasi direktorinya itu sudah muncul, itu berada pada server 1 ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil melakukan remote ke server 1. Nah, di sini kita juga akan, di sini hostname itu Lubna. Jadi di sini itu sudah masuk di server 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba yang server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita sama seperti tadi, yaitu SSH. Tapi di sini maaf, yang server Ubuntu itu saya menggunakannya itu Alpha ya teman-teman. Itu nama saya, SSH Alpha. Lalu berikan logo seperti ini, lalu masukkan IP address. Jadi perlu diingat ya teman-teman, SSH spasi username, lalu berikan tanda seperti ini, lalu masukkan IP yang akan dituju. Lalu jika sudah seperti itu, kita enter. Nah, di sini masukkan passwordnya, password servernya ya teman-teman. Nah, di sini kita berikan perintah pwd. Nah, di sini lokasi direkturnya itu sudah ya teman-teman. Lalu kita akan cek hostname ctl-nya, enter. Nah, di sini sudah berarti server 2 Ubuntu ya teman-teman. Ini remote ke server 1 dan server 2 dari host OS melalui RTR Ubuntu. Sekarang kita coba melakukan remote langsung dari klien Ubuntu. Nah, pertama kita masuk, ini kita berikan perintah yang sama seperti yang tadi. Di sini saya masuk server 1 terlebih dahulu, berikan username, lalu tanda seperti ini, lalu masukkan password yang akan dituju ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti itu, kita enter. Nah, di sini kita ketik yes, lalu enter. Nah, di sini masukkan passwordnya ya teman-teman, password server. Lalu jika sudah koneksi ke server 2 juga, kita bisa membuka terminal baru dengan menekan tanda plus yang ada di pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita berikan print yang sama, SSH username, tanda seperti ini, sorry teman-teman, lalu masukkan IP yang akan dituju. Nah, jika sudah seperti itu, enter. Nah, di sini yes, enter. Di sini masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah saya berhasil masuk pada server kedua Ubuntu ya teman-teman. Jadi pada materi kali ini kita sudah mencoba melakukan remote ke server 1 dan server 2 menggunakan kita juga sudah mengetahui bahwa remote bisa dilakukan dari host melalui RTR Ubuntu maupun langsung dari klien Ubuntu. Selama perangkat yang digunakan sebagai klien sudah bisa berkomunikasi dengan server yang ingin diremote ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut pada materi yang ketiga ya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu perubahan default port SSH. Nah, jadi di sini kita buka aplikasi putihnya terlebih dahulu. Dari ketika itu perubahan default port SSH. Nah, kalau teman-teman ingat saat sebelumnya melakukan remote dari host OS RTR Ubuntu itu kan menggunakan putih ya teman-teman. Kita kan menggunakan portnya ini 22. Nah, port 22 ini merupakan port default dari SSH. Jadi ketika sebuah server baru menggunakan SSH dan belum dilakukan perubahan konfigurasi, port yang digunakan biasanya adalah 22. Yang ini ya teman-teman, karena port 22 ini merupakan default SSH dan sudah banyak diketahui. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko percobaan login secara otomatis adalah dengan mengganti port SSH terlebih dahulu. Port SSH tersebut dari port default 22 menjadi port yang lain. Kita tentukan sendiri. Nah, sekarang saya akan mencoba mengganti default port SSH pada server 1 dan server 2. Nah, untuk mengubahnya kita tidak perlu menggunakan virtual machine server 1 dan server 2. Di sini kita langsung saja masuk ke klien Ubuntu yang sebelumnya sudah terhubung kedua ke server tersebut ya teman-teman. Pada server
masuk ke Debian terlebih dahulu. Kita berikan perintah zoom-in. Di sini masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita berikan perintah seperti ini: nano spasi slice etc slice ssh slice sshd garis bawah config, lalu enter. Nah, di sini kita ganti menjadi port 2221 yang tadinya ada hashtagnya, kita hapus saja, lalu tambahin 21 22 21, lalu Ctrl X keluar. Nah, kalau sudah, di sini kita berikan perintah, kita akan restart supaya perubahan yang tadi bisa diterapkan ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti itu, kita nah di sini kita juga lakukan yang sama pada server 1 Ubuntu, server 2 Ubuntu. Kita berikan perintah sudo nano slice etc slice ssh slice sshd garis bawah config. Nah, di sini masukkan password terlebih dahulu, lalu di sini sama dihapus ya teman-teman tanda pagar atau hashtagnya, lalu 2222 kan yang pada server 1 Debian kan 21, yang server 2 itu 22. Port default dua-duanya ditambah menjadi 21 dan 22, lalu Ctrl X, lalu kita berikan sudo systemctl restart ssh, lalu enter. Nah, di sini kita akan keluar dari server 2, kita exit. Nah, pada server 1 Debian juga kita akan keluar, exit. Lalu jika sudah seperti itu, kita masuk kembali menggunakan perintah seperti ini: ssh, lalu masukkan username, lalu masukkan IP yang akan dituju. Nah, di sini jika kita enter itu nanti ada informasi kegagalan atau salah ya teman-teman. Jadi di sini kita berikan perintah tambahan min p, lalu masukkan port. Nah, di sini kan portnya sudah menjadi 2221, lalu kita enter. Nah, di sini masukkan password ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Lalu jika sudah seperti itu, kita hostname ctl. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah masuk pada Lubna. Lubna itu server 1 Debian. Lalu kita masuk kembali, kita berikan ssh username, lalu 10.10.10.3 ini, lalu tambahan, terus portnya ya teman-teman. Nah, di sini masukkan password. Nah, tunggu sebentar. Sudah masukkan password, kita berikan perintah hostname ctl. Bentar. Nah, di sini juga ini sudah pada server 2 Ubuntu ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti itu, nah, selain melalui klien Ubuntu, kita juga bisa melakukan remote menggunakan putih dari HostOS, karena port SSH sudah tidak lagi menggunakan, karena putih kayak tadi putih sudah tidak menggunakan port 22 default lagi, maka pada putih kita juga harus mengganti port sesuai dengan port yang sudah kita atur. Di putih juga perintahnya server 1 Debian SSH, lalu masukkan IP address sama seperti yang tadi, lalu min p sama ya teman, lalu port yang sudah kita buat. Lalu jika sudah seperti ini, kita enter. Nah, di sini masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk pada server 1 Debian ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, saya berhasil masuk ke server 1 Debian. Berikan perintah hostname ctl. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, kita sudah berhasil masuk ke server 1 Debian. Nah, untuk materi ketiga cukup sampai di sini, kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu allow user pada SSH. Nah, pada allow user SSH, di sini saya mau menjelaskan sebentar. Jadi allow user ini digunakan untuk menentukan user tertentu yang diizinkan untuk login melalui SSH. Jadi tidak semua user yang ada di server bisa melakukan remote menggunakan SSH. Lalu sebagai contoh, pada server 1 kita akan membuat 2 user, yaitu user 1 dan user 2. Lalu setelah itu kita akan mengatur SSH agar hanya user 1 yang diperbolehkan untuk login melalui SSH. Lalu hal yang sama akan dilakukan pada server 2, tapi di sini saya user yang digunakan adalah pengguna 1 dan pengguna 2. Nah, jadi intinya berarti kita akan mengatur jika kita membuat add user, misal kita buat user 1 dan user 2. Nah, nanti di sini kita akan mencari cara agar kita akan belajar gimana biar user 1 itu bisa login dan user 2 itu tidak. Nah, di sini kita langsung praktek saja. Kita buka Ubuntu client ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke server 1 Debian. Di sini saya akan zoom in, login root, lalu masukkan sandi seperti biasa.
Nah, di sini sudah masuk root. Nah, di sini kita akan berikan perintah add user 1. Nah, di sini saya berikan kata sandi yang mudah aja, lalu konfirmasi. Nah, di sini enter saja, skip ya teman-teman. Lalu ini y, enter. Lalu jika sudah seperti itu, kita akan buat add user lagi. Di sini saya akan buat add user 2 seperti ini. Lalu jika sudah seperti itu, kita enter lagi. Nah, di sini saya passwordnya akan samakan saja supaya lebih mudah dihafal. Lalu ini enter, skip, lalu y, enter. Nah, di sini untuk melihat add user yang sudah kita buat tadi menggunakan perintah tile slice etc slice passwd seperti ini, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini user 1 dan user 2 sudah terbuat ya teman-teman. Nah, di sini kita lakukan yang sama pada user 2 yang menggunakan Ubuntu. Di sini kita akan membuat yang sama pada server 2 Ubuntu. Di sini berikan sudo add user pengguna 1, lalu enter. Nah, di sini kita berikan perintah ya teman-teman. Di sini berikan perintah lalu masukkan password ya teman-teman. Maaf, sorry. Nah, di sini kita enter saja, skip, lalu di sini y, enter. Lalu kita akan buat sudo add user pengguna 2, lalu enter. Nah, di sini saya samakan semua passwordnya, lalu di sini enter, skip ya teman-teman. Nah, di sini klik y, enter. Nah, di sini kita menggunakan perintah tile etc slice password d, enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa pengguna 1 dan pengguna 2 itu sudah ada ya teman-teman, sudah ada ya add usernya ini. Teman-teman bisa lihat yang saya blok. Coba apakah user yang sudah dibuat itu bisa digunakan untuk login melalui SSH. Nah, jika sebelumnya kita masih berada di root, kita exit terlebih dahulu. Exit, enter. Nah, di sini saya sudah berada pada Lubna, pada server Debian, server 1 Debian. Nah, di sini kita exit lagi karena ini kan masih di server 1. Nah, kita exit. Nah, di sini ini sudah Nah, di sini sudah pada klien Ubuntu lagi. Nah, sekarang kita coba login menggunakan user 1. Di sini kita menggunakan perintah seperti ini. SSH user 1, lalu masukkan masukkan IP address yang dituju, lalu minp 2221, enter. Nah, di sini jika berhasil masuk itu berarti user 1 yang ada pada server itu bisa dapat digunakan melalui login SSH ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan keluar terlebih dahulu, lalu kita akan login melalui user Lubna lagi. Lalu enter. Nah, di sini masukkan password. Nah, di sini login menggunakan user Lubna ini juga sudah berhasil menggunakan SSH ya teman-teman, sudah berhasil melalui login SSH. Nah, pada tahap berikutnya kita akan mengatur agar hanya user tertentu saja yang bisa login melalui SSH ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi SSH pada server 1 terlebih dahulu dengan kita masuk root ya teman-teman. Nah, di sini masukkan password. Lalu di sini kita akan menggunakan perintah seperti ini teman-teman. Nano spasi slice etc slice ssh slice sshd config. Nah, di sini kita di bawahnya port 2221 yang kita sudah custom sebelumnya, kita berikan seperti ini. Allow user 1 seperti ini. 2221 allow user 1 untuk hanya memberikan izin kepada user 1 melalui login SSH. Nah, di sini kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa restart dengan perintah systemctl restart SSH, lalu enter. Nah, di sini SSH user 2 tanda seperti ini, lalu IP address minp 2221, enter. Nah, di sini kita masukkan password.
Nah, di sini ada peringatan permission denied. Nah, karena sebelumnya itu kita hanya mengizinkan user 1 saja, maka user 2 itu tidak diperbolehkan izin melalui SSH. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan login menggunakan Nah, di sini kita akan coba login menggunakan user 1. Di sini kita SSH user 1 IP address lalu minp 2221 seperti ini, lalu enter. Nah, di sini masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berhasil masuk ke user 1 ya, teman-teman. Kita sudah berhasil masuk ke user 1 yang berada server 2. Nah, di sini pada server 2 ini user yang akan diizinkan adalah pengguna 1. Di sini kita ketik perintah sudo nano /etc/sshd config, enter. Nah, di sini di bawahnya port 22 di sini Nah, di sini berikan perintah allow users pengguna 1. Lalu Ctrl X, Y, enter ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan restart menggunakan perintah ctl restart SSH. Pada server 1 yang tadi kan jika kita login menggunakan Nah, pada server 1 kan tadi jika kita login menggunakan user 2 itu kan sudah jelas tidak bisa karena yang diizinkan hanya user 1. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi pada server 1 jika kita login menggunakan user 2 itu hasilnya permission denied karena yang diizinkan pada server 1 hanya user 1 ya, teman-teman. Nah, di sini pada server 2 kita tidak usah mencoba login menggunakan pengguna 2. Karena hasilnya akan tetap sama, yaitu tidak bisa. Sekarang kita coba aja login menggunakan pengguna 1 langsung. Nanti sudah bisa atau belum. Nah, di sini kita akan coba itu login pengguna 1 SSH pengguna 1 10.10.3, jangan lupa minp, enter. Nah, di sini masukkan passwordnya ya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa kita sudah berhasil masuk pada pengguna 1 melalui login SSH ya, teman-teman. Yang berarti konfigurasi allow user pada server 1 dan server 2 itu sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu konsep privat dan public key. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada materi ini kita akan mempelajari metode autentikasi SSH yang autentikasi SSH, yaitu ada username dan password dan private key dan public key. Nah, pada metode ini kita akan membuat sepasang key pada sisi klien Ubuntu, yaitu public key dan private key. Nah, jadi sederhananya itu public key itu bisa diibaratkan sebagai gembok, sedangkan private key adalah kuncinya. Nah, sedangkan private key itu akan kita tanamkan atau salin ke server yang ingin kita remote. Sedangkan private key itu tetap disimpan pada sisi klien dan tidak diberikan kepada orang lain. Jadi misalnya ketika kita ingin login ke server itu akan memeriksa apakah kita memiliki private key yang sesuai dengan public key yang sudah tersimpan di server. Jika private key yang digunakan sesuai, maka kita dapat melakukan login ke server tanpa harus memasukkan password SSH seperti sebelumnya. Dengan metode ini, autentikasi SSH menjadi lebih aman karena akses ke server itu membutuhkan private key yang sesuai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi pada konfigurasi kita, hostOS itu hanya dapat langsung melakukan remote ke RTR Ubuntu. Untuk melakukan remote ke server 1 dan server kedua dari hostOS itu masih perlu melalui RTR Ubuntu terlebih dahulu. Sedangkan klien Ubuntu desktop itu sudah dapat bisa berkomunikasi langsung dengan server 1 dan server 2. Oleh karena itu nanti pada praktek privat dan public key kita akan menggunakan klien Ubuntu sebagai sisi klien SSH untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu praktek privat dan public key from klien Ubuntu desktop. Nah, jadi langkah awal kita buka VM yang ada di VirtualBox, VM yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita buka ke Ubuntu client atau Ubuntu desktop. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, pastikan di sini klien Ubuntu kita sudah bisa mengakses internet dengan melakukan ping google.com, lalu kita enter. Nah, di sini Ubuntu client atau klien Ubuntu kita sudah berhasil mengakses internet ping google.com. Nah, jadi sebelum memulai praktik, pastikan klien Ubuntu kalian terhubung ke internet atau bisa di ping google.com ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa jika sudah seperti itu, kita sudah berhasil, kita berikan perintah seperti ini, sudo nano /etc/resolve.conf, enter. Nah, di sini masukkan password.
teman scroll ke bawah, di sini yang name server itu ditambahi pagar, lalu yang tengahnya ditambahi seperti ini, name server seperti yang saya ketik ya teman-teman. Nah, ditambahi pagar dengan artian menonaktifkan, lalu ditambahi name server 8.8.8. Lalu jika sudah seperti itu, kita Ctrl X saja, lalu Y enter. Nah, di sini kita Nah, jika saya ketikkan seperti ini aja, nanti itu yang keluar ketikan seperti ini, lalu jika sudah di enter, nanti yang keluar itu ED25519. Sedangkan di video yang saya tonton itu keluarnya itu RSA, teman-teman. Jadi saya tadi itu agar keluarnya RSA. Nah, pada video yang tadi saya tonton itu perintahnya hanya seperti ini. Tapi jika saya ingin keluarnya RSA, itu saya ada tambahan min t kecil, lalu RSA. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya hanya menyesuaikan yang ada pada video. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita enter saja ya teman-teman. Di sini keluarnya RSA. Tapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan perintah ini juga tidak apa-apa. Tetapi nanti keluarnya nanti di sini bukan keluar RSA tapi FD2519. Padahal di videonya itu RSA. Jadi saya di sini hanya menyesuaikan saja ya teman-teman. Jadi nanti di sini itu kayaknya itu akan otomatis tersimpan pada directory /home/username, nama username kalian, lalu ssh/it/rsa. Nah, di sini teman-teman di sini enter saja, lalu di sini itu teman-teman disuruh memasukkan passphrase ya teman-teman. Jadi passphrase ini itu berfungsi sebagai password tambahan untuk melindungi private key. Nah, di sini kita membuat private-nya sesuai dengan keinginan saja. Saya buatnya seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita akan konfirmasi passphrase-nya ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti itu enter. Nah, di sini kita sudah membuat passphrase-nya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu jadi setelah proses selesai itu privat dan public key-nya itu akan tersimpan dalam direktori .ssh ya teman-teman. Sedangkan direktori .ssh ini merupakan direktori tersembunyi. Untuk melihat direktori tersembunyi kita bisa .ssh kita berikan perintah ls lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada id rsa sama id rsa.pub. Jadi di sini id rsa itu dari private key, sedangkan id rsa.pub itu dari public key ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menyalin public ke server 1 dan server 2. Kita kembali ke direktori home client Ubuntu ya teman-teman menggunakan perintah cd enter. Nah, di sini sudah kembali, lalu jika sudah seperti itu, nah kita akan menyalin public ke server 1 dan ke server 2. Kita kembali ke Nah, setelah itu sebelum menyalin public kita perlu mengetahui IP address yang ada pada server 1 dan server 2. Kita masuk ke masing-masing virtual machine ya teman-teman. Di sini saya masuk ke server 1 Debian. Di sini kita berikan perintah IPA. Nah, di sini terlihat IP address-nya, lalu sama yang server 2 kita berikan IPA. Di sini hasil IP sudah terlihat ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti itu, kita juga pastikan bahwa server 1 dan server 2 itu bisa terhubung ke internet dengan perintah google.com. Nah, pada server 1 Debian sudah berhasil untuk koneksi internet atau nama domain. Nah, sudah bisa terhubung ke internet. Nah, ini kita juga sama yang server 2 Ubuntu. Nah, pada server 2 Ubuntu juga hasilnya TTL atau time to live ya teman-teman. Di sini berarti kedua server ini sudah berhasil koneksi internet. Nah, jika keduanya sudah bisa mengakses internet, kita kembali ke klien Ubuntu. Ya teman-teman. Nah, sebelum sebelum public di kalian itu kita perlu memastikan user kita menggunakan perintah nano etc sshd, maaf teman-teman, config nano spasi /etc/ssh/sshd garis bawah config, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi hanya mengizinkan allow user 1. Nah, di sini kita akan tambahkan yaitu allow users username saya, allow users grupnya. Nah, jika sudah seperti ini kita simpan ya teman-teman menggunakan Ctrl X Y enter. Nah, di sini kita akan merestart menggunakan perintah systemctl restart ssh. Nah, di sini kita kembali ke klien Ubuntu untuk mengcopy atau menyalin ya teman-teman. Nah, kini kita sudah kembali ke klien Ubuntu untuk menyalin public ke server 1. Kita menggunakan perintah sebagai berikut ya teman-teman. Kita menggunakan perintah ssh min copy min p, lalu masukkan portnya 2221, lalu username saya,
lalu IP-nya tidak lupa seperti ini teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini masukkan passwordnya. Ini teman-teman bisa lihat number key attach 1. Nah, jadi di sini bawah key-nya itu sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Berarti public kita sudah berhasil disalin ke server 1. Setelah itu kita ingin login, kita bisa menggunakan perintah ini teman-teman. Menggunakan perintah SSH. Lalu ada seperti ini, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.2, lalu min p, masukkan portnya ya teman, 22. Lalu jika sudah seperti ini, enter. Nah, di sini disuruh masukkan passphrase yang tadi kita buat. Nah, di sini masukkan aja. Lalu kita berikan perintah hostname .l, lalu enter. Masuk ke Ubuntu server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini itu saya Ubuntu server Debian-nya itu lubna ini @lubna, bukan lubna @server 1 Debian. Tapi di sini saya ini server 1 Debian ya teman-teman. Lalu kita exit. Nah, kita sudah keluar dari Ubuntu server 1. Nah, di sini saya berada di lubna Ubuntu client. Ubuntu server 2, tapi di sini kita berikan konfigurasi yaitu sudo nano etc sshd config, enter. Kita berikan perintah sudo nano /etc sshd config. Nah, di sini kita sama seperti yang Ubuntu server 1 tadi. Di sini kita allow users, ini Ctrl X Y, enter. Nah, di sini kita restart systemctl, restart SSH. Lalu jika sudah seperti itu, kita kembali ke Ubuntu client untuk part 2. Nah, jadi perintahnya sama, SSH min copy min id min p, portnya, lalu username at IP address. Nah, di sini sudah berhasil number of case ya teman-teman. Kan saya lupa tadi hanya konfigurasi, hanya melakukannya di server 1 yang Debian. Nah, di sini kita coba SSH tidak bisa. Lalu min p jangan lupa, lalu nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah berhasil login. Yang kedua itu konsep authorize. Jadi di sini kita buka Ubuntu client. Di sini saya sudah keluar dari server 2 dan sudah saya clear. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan perintah SSH min copy min id min p 222 username at ip 10.10.10.3 itu sebenarnya yang dilakukan adalah menyalin isi dari public milik klien ke sisi server public tersebut, kemudian disimpan dalam file authorize cache. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa ke server 1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Debian, jadi kita menggunakan perintah zoom, berikan perintah zoomin di Debian, lalu masukkan username. Nah, di sini masukkan password. Nah, di sini sudah masuk pada server 1 Debian, lubna ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung saja ketikkan perintah ls min la untuk melihat direktori apa saja ya teman-teman. Nah, di sini banyak direktori. Nah, tapi di sini saya akan melihat yang .ssh. Di sini saya masuk menggunakan perintah cd.ssh, lalu enter. Nah, di sini kita berikan perintah ls untuk melihat direktori yang ada di dalamnya. Nah, di sini bisa ketikkan perintah get authorize min case seperti ini, lalu enter. Nah, di sini ini itu isi yang muncul merupakan public dari klien Ubuntu yang sebelumnya sudah disalin menggunakan SSH copy itu ya teman-teman. Nah, lakukan yang sama pengecekan pada server 2 Ubuntu. Di sini kita langsung saja berikan perintah ls min la, lalu enter. Nah, di sini cd.ssh, enter. Nah, di sini berikan perintah lagi ls untuk melihat direktori apa di dalamnya, lalu berikan perintah get auto error, kesalahan. Di sini kita tadi berikan perintah get authorize case. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Jika public ini muncul berarti public dari klien Ubuntu sudah berhasil tersimpan ke SRV2. Ini sudah bisa tersimpan di SRV2. Nanti kan kita juga coba pada server 1 Debian. Nah, tadi pada server 2 itu saya error karena saya ternyata belum mengcopy server 2 Ubuntu ini di klien ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita kembali ke klien ya teman-teman. Kita hapus ini, kita berikan perintah ls min la, enter. Nah, di sini kita langsung berikan perintah cd.ssh untuk melihat apa yang ada di dalam SSH. Lalu jika sudah seperti itu kita ls. Nah, di sini kita berikan perintah agak berbeda, get id rsa
id rsa dot pub, lalu enter ya teman-teman. Nah di sini sebelumnya itu public yang sebelumnya itu disalin ke server 1 dan server 2, kemudian disimpan dalam file authorize cache ya teman-teman. Di sini juga ada ini ya teman-teman. Nah, yaitu kita masuk materi yang ke-8, yaitu public private and public key pada host OS with putih. Pada materi sebelumnya itu kita sudah mempraktikkan autentikasi SSH menggunakan private key dan public key dari klien Ubuntu. Sekarang kita akan mencoba melakukan remote ke server menggunakan host OS atau Windows ya teman-teman. Nah di sini ada sedikit perbedaan dalam proses pembuatan private dan public key. Pada klien Ubuntu itu kita membuatnya menggunakan perintah ssh min key, sedangkan pada host OS atau Windows itu kita akan menggunakan aplikasi Putihgen ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendownload Putihgen, teman-teman bisa mendownloadnya melalui ini teman-teman, browser ini, melalui laman web ini ya teman-teman, melalui website resminya Putih. Nah di sini teman-teman cari yang Putihgen exe, rsa dan dsa, lalu klik yang 64 bit x86. Nah di sini saya sudah mendownload ya teman-teman, jadi saya sudah mendownload sebelumnya teman-teman. Lalu type of key itu generate itu rsa ya teman-teman. Di sini kita klik ini, lalu di sini kursornya digerakin itu biar cepet nih teman-teman. Di sini gerakin aja. Nah di sini nunggu selesai. Nah di sini cepetin aja kursornya. Lalu di sini teman-teman bisa klik yang di sini ssh Lubna. Lalu ssh Lubna, lalu di sini kita masuk. Nah di sini kita berikan nah di sini kita akan nama filenya itu public key Lubna seperti ini. Nah di sini save aja ya teman-teman. Nah di sini kita akan masukkan passphrase ya teman-teman. Di sini masukin aja, lalu save ya teman-teman. Nah di sini kita lihat. Nah di sini sudah ada ya teman-teman file ya teman-teman. Jadi nanti yang public key itu akan digunakan server, lalu yang private key itu akan digunakan pada Windows untuk login gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan masuk ke router Ubuntu. IP address yang ada tadi di router 192.168.137.10 itu masukkan IP address yang ada di router Ubuntu ya teman-teman. Lalu klik open. Nah di sini masukkan username yang ada di root. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah di sini sudah bisa. Lalu jika sudah seperti itu lagi, yaitu ls min la untuk mengecek direktori ss ya, ls min la. Nah di sini sudah ada ya teman-teman, itu .ssh. Di sini sudah ada direktori .ssh. Nah di sini kita akan masuk menggunakan perintah cd.ssh, lalu kita ls authorize cache-nya menggunakan ini teman-teman, sudo nano authorize cache, lalu enter. Nah di sini masukkan password. Di sini kita akan ketikkan, buka file public key-nya aja ya teman-teman. Di sini tadi saya menyimpannya di ssh, lalu buka public key-nya. Lalu masukkan tadi ya teman-teman di putih ini, klik kanan. Ya, enter. Nah di sini kita akan restart menggunakan sudo systemctl restart ssh. Nah jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menggunakan private key untuk login tanpa memasukkan password akun RTR Ubuntu. Jadi kita buka terlebih dahulu aplikasi putihnya, lalu kita masukkan password RTR 137.10, klik yang SSH. Nah jika sudah klik yang SSH, kita klik yang out. Nah jika sudah out, nanti klik yang green details ya teman-teman. Nah di sini kita masukkan private key-nya ini, lalu open. Kita masukkan username yang ada di Ubuntu, RTR Ubuntu. RTR Ubuntu.
itu yang diminta itu bukan password melainkan passphrase. Nah, jika sudah berhasil itu berarti autentikasi SSL menggunakan private key dan public dari host OS atau Windows sudah berhasil. 9. Masuk materi ke-9 yaitu remote RTR Ubuntu from client Ubuntu desktop with public and private keys. Nah, di sini pertama kita masuk ke RTR Ubuntu, lalu kita akan cek SSL-nya itu sudah aktif apa belum menggunakan perintah system ctl status SSL. Masukkan password. Nah, di sini kita lihat bahwa SSL yang ada di RTR Ubuntu kita itu sudah aktif atau sudah running. Di saya itu sudah aktif. Nah, jadi di sini saya akan RTR Ubuntu itu kan belum bisa melakukan perubahan konfigurasi SSL. Jadi port yang di RTR Ubuntu-nya itu port SSL itu masih menggunakan port default yaitu port 22 karena itu kita bisa melakukan copy public dari client Ubuntu ke RTR Ubuntu. Kita tidak perlu menentukan port. Nah, kita ke Ubuntu client, kita login terlebih dahulu. Sebentar ya, teman-teman. Nah, di sini nantinya itu akan menggunakan yang ini, teman-teman, yang ini itrsa.pub ini. Nah, file ini tuh yang nanti merupakan file public yang nantinya akan kita salin ke RTR Ubuntu ya, teman-teman. Ini itrsa.pub. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu dari SSH ct. Lalu di sini sudah keluar dari itu, lalu di sini saya menggunakan perintah SSH copy id, lalu di sini masukkan username RTR ya, teman-teman. Di sini saya setiap VM itu berbeda-beda, teman-teman. Lalu masukkan IP address. Nah, IP address yang dimaksud itu yang dari RTR yang pada interface ENP0S9. Nah, bisa teman-teman lihat itu 172.16.1.1/24 yang mengarahnya itu ke klien Ubuntu ini ya, teman-teman. 172.16.1.1, teman. Nah, jika ada kayak gini kita yes aja, lalu enter. Nah, di sini masukkan passwordnya ya, teman-teman. Informasi seperti ini bahwa public cache-nya itu telah berhasil ditambahkan ya, teman-teman. Berarti sudah berhasil ditambahkan ke RTR Ubuntu. Sekarang kita bisa kembali ke RTR Ubuntu. Teman-teman, di sini kita bisa ketik ke RTR terlebih dahulu. Ketik. Kita masuk ke ls min la ya, teman-teman. Lalu ct.ssl untuk masuk ke direktori SSL, lalu kita ls enter. Kita berikan perintah cat auto trace. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, di sini terdapat file autorest ya, teman-teman. Setelah itu kita akan cek filenya. Nah, di sini muncul public yang sebelumnya dibuat pada klien Ubuntu tadi. Berarti public sudah berhasil disalin ke RTR Ubuntu ya, teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke klien Ubuntu lagi untuk melakukan remote ke RTR Ubuntu. Nah, di sini kita bisa gunakan ENP0S9 tadi. Lalu di sini itu masih menggunakan port SSH default 22. Jadi kita tidak perlu menambahkan minp gitu, teman-teman. Cukup seperti ini saja. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan coba enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke RTR Ubuntu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Masuk materi ke-10 yaitu disable password authentication. Jadi pada materi kali ini kita akan coba melakukan remote ke server 1 dan server 2 melalui Nah, jadi di sini sudah memasuki materi ke-10 yaitu disable password authentication. Jadi pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan remote ke server 1 dan server 2 melalui RTR Ubuntu. Tetapi karena RTR Ubuntu belum memiliki private dan public yang digunakan untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2, serta public dari RTR Ubuntu juga belum bisa disalin ke kedua server tersebut. Maka saat ini RTR Ubuntu masih dapat melakukan remote menggunakan username dan password. Selanjutnya kita akan menonaktifkan autentikasi menggunakan username dan password. Setelah dinonaktifkan, server 1 dan server 2 hanya dapat di-remote menggunakan private dan public ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka putih. Teman-teman buka putih, lalu masukkan IP address yang ada di RTR ya, teman-teman. Lalu enter, lalu open ya, teman-teman. Nah, di sini seperti biasa masuk terlebih dahulu menggunakan username RTR Ubuntu ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke server 1 terlebih dahulu aja. Lalu masukkan IP-nya, IP yang akan dituju. Lalu minp, masukkan portnya ya, teman-teman, jangan lupa. Lalu jika sudah seperti itu, enter. Nah, di sini masukkan password terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini sudah login ya, teman-teman, sudah berhasil sudah masuk pada server 1. Lalu saya masuk ke server 2 itu bisa ya, teman-teman. Kita coba SSH, masukkan IP seperti biasa, lalu minp, lalu tambahkan portnya ya, teman-teman, lalu enter. Yes, lalu enter. Masukkan password terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman, yaitu sudah ke server 2 Ubuntu yang tadinya di RTR, lalu ke server 1 Debian, lalu ini sudah masuk lagi ke server 2 Ubuntu ya, teman-teman.
Nah, sekarang saya akan coba disable mode authentication atau menonaktifkan mode autentikasi username dan password, sehingga yang bisa meremote server dan server 2 itu hanyalah yang punya private dan public key. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya, Ubuntu klien. Di sini saya login terlebih dahulu. Load SSH ke server 1, langsung saja SSH, lalu masukkan username seperti biasa teman-teman. Masukkan portnya, lalu enter. Server 1 dan private key sudah tersedia pada klien Ubuntu, kita dapat masuk menggunakan autentikasi. Selanjutnya kita akan membuka konfigurasi SSH dengan menggunakan perintah dengan zoomin terlebih dahulu, masuk root, lalu nah di sini teman-teman Ctrl W untuk mencari. Di sini cari yang password authentication ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini kita password authentication, di sini kita yes-nya itu diubah menjadi no ya teman-teman, kita ganti menjadi no. Lalu untuk hashtag atau pagarnya itu kita hilangkan karena kita akan mau menonaktifkan teman-teman. Sebentar. Nah, lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Nah di sini kita akan restart menggunakan ctl restart SSH, enter. Nah jika sudah, kita lakukan yang sama pada Ubuntu server 2 atau Ubuntu server 2 ini kan Debian. Nah ini Ubuntu server 2 teman-teman. Bukan SSH, masukkan IP seperti biasa, lalu min p, lalu masukkan password port jangan lupa ya teman-teman. Nah di sini sudah masuk. Kalau sudah seperti ini, kita berikan perintah sudo nano /etc /sshd garis bawah config, lalu enter. Di sini masukkan password terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini kita Ctrl V, kita cari password authentication, lalu enter. Nah di sini kita yes-nya sama kayak tadi, kita ganti menjadi no. Lalu untuk tanda pagar atau hashtagnya juga kita hilangin ya teman-teman. Nah kita simpan, Ctrl X, Y, enter ya teman-teman. X, Y, enter. Lalu kita akan merestart sistem ctl restart SSH. Nah jika sudah seperti ini, kita akan selesai, kita kembali ke host S atau putih dan coba melakukan remote kembali ke server 1 dan server 2 menggunakan username dan password. Nah di sini saya akan mencoba ke server 1 terlebih dahulu. Kita ke putih terlebih dahulu ya teman-teman. Terlebih dahulu yaitu SSH seperti biasa ya teman-teman, masukin seperti biasa. Lalu jika sudah seperti ini, min p, lalu masukkan portnya ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini ada peringatan permission denied atau public key. Nah jadi di sini itu hal tersebut terjadi karena password authentication-nya sudah dinonaktifkan, sehingga password tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan login. Begitu juga saya mencoba pada server 2 ya teman-teman. Kita akan coba SSH alpha username saya, lalu IP yang akan dituju /3 min p, lalu portnya masukin ya teman-teman, 2222, lalu enter. Nah di sini sama ada peringatan permission denied. Jadi tadi kan kita sudah menonaktifkan ya teman-teman, menonaktifkan authentication-nya tadi pada klien Ubuntu. Jadi saat kita akan coba login pada server 1 dan server 2 pada Ubuntu pada putih, itu tidak bisa ada peringatan permission denied karena itu hanya bisa diakses untuk yang punya public key dan private key ya teman-teman. Server 2 sekarang hanya menerima autentikasi yang sesuai dengan konfigurasi SSH, yaitu private key yang memiliki pasangan publik pada server. Nah, kita lanjut ke materi terakhir ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk materi ke-11, itu atau materi yang terakhir, SSH dan SSH ADT. Jadi sudah memiliki prepass dapat disimpan oleh SSH, sehingga ketika kita melakukan koneksi SSH berikutnya, kita tidak perlu memasukkan proses berulang kali selama SSH again tersebut masih aktif. Pertama kita buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu teman-teman. Min p, portnya jangan lupa, lalu enter. Nah di sini jika seperti ini, di sini sudah berhasil kita sudah berhasil masuk ke server 1 menggunakan autentikasi publik dari private key ya teman-teman. Selanjutnya kita akan jalankan SSH again dengan seperti ini, SSH min again spasi /bin/bash, lalu enter. Nah jika sudah seperti itu, kita akan setelah SSH again aktif, tambahkan private SSH again menggunakan SSH add ya teman-teman. Jika private yang digunakan ada SSH, kita tambahkan dulu SSH add. Kita sudah masuk ke server 1 menggunakan autentikasi publik dari private key ya teman-teman. Selanjutkan jalankan SSH again, itu sudah, lalu tambahkan SSH bin add. Nah ini jika private key yang digunakan adalah IDRSA, ini yang mau tidak terlihat, lalu enter. Nah ini sudah berhasil, private key sudah ditambahkan SSH again. Dengan begitu, selama SSH again ini masih aktif, kita tidak perlu memasukkan private key setiap kali melakukan autentikasi SSH lagi teman-teman. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada server 2. Di sini kita search saja dari server 1, lalu
enter ini lalu enter. Nah, di sini again spasi slash bin slash bus lalu enter. Di sini juga akan membangun SSL min add. Ya teman-teman, nah jadi sudah bab 17 kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke bab berikutnya.